malih. Biasane sane cilik-cilik nunggu kayak biur ngono. Wow, nika gede. Merapi kembali gacor, guguran besar hantam lereng. Sobat Vulkanovlog dimanapun berada, jumpa lagi di update perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Gunung berapi paling aktif di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat, selamat, bahagia, sejahtera. Setelah beberapa hari terakhir terlihat melandai, aktivitas vulkanik Merapi kembali meriah sepanjang 2 hari terakhir, yaitu 4 dan 5 Desember 2025. Satu kali awan panas guguran atau populer disebut wedhus gembel meluncur sejauh 1.300 meter ke sektor barat daya menuju hulu kali Kerasak pada Kamis pagi. Sementara sepanjang Jumat 5 Desember 2025 menunjukkan rekor guguran yang sangat tinggi mencapai 102 kali gempa guguran sepanjang 24 jam terakhir. Terdata 74 kali gempa hibrid atau fase banyak dengan amplitudo 1 hingga 30 mm dengan durasi gempa paling lama 57,71 detik. Lalu 2 kali gempa vulkanik dangkal dengan amplitudo 3 hingga 5 mm dan lama gempa 15 hingga 22,9 detik. Tetapi tidak tercatat ada awan panas guguran atau pyroclastic lava flow, meski secara visual beberapa kali guguran memperlihatkan tanda-tanda fenomena itu pada Jumat malam. Anda bisa menyaksikan rekaman video rentetan guguran besar Jumat malam 5 Desember 2025 yang meninggalkan jejak gumpalan awan vulkanik menyusuri lereng barat daya dari puncak di sepanjang konten ini. Kemunculan 2 kali gempa vulkanik dangkal menunjukkan terjadinya aktivitas magmatik ke permukaan dan naturalnya berakhir dengan ekstrusi magma. Secara visual, penampakan kubah lava puncak barat daya belum menunjukkan perubahan signifikan, walau setiap hari terjadi guguran material. Volumenya berdasarkan pengukuran per 4 Desember 2025 tercatat masih 4,3 juta meter kubik. Sementara kubah lava di tengah tidak ada perubahan, yaitu volumenya masih 2,3 juta meter kubik. Artinya, melihat dengan volume terakhir kubah lava di puncak barat ini jelas ada keseimbangan antara lava baru yang terbentuk dan yang berguguran. Dari pengamatan sepanjang Jumat sore hingga malam dari kawasan Taman Gardu Pandang Kalurang, titik-titik guguran paling dominan ada sisi selatan dan tenggara dari kubah lava bentukan sejak 2021 itu. Jalur yang juga aktif ada di sisi barat daya barat laut yang luncurannya mengarah ke hulu kali Kerasak maupun Kali Putih, Kali Sat atau Kali Senowo. Cuaca sepanjang Jumat malam hingga menjelang malam hari hujan ringan hingga sedang di kaki Gunung Merapi. Tetapi tidak ada laporan terjadinya aliran air atau banjir lahar hujan yang signifikan yang berasal dari tumpukan material di lereng bagian atas gunung. Sepanjang pekan pertama Desember 2025 ini, yaitu periode pengamatan 28 November hingga 4 Desember, tercatat 3 kali terjadi luncuran awan panas guguran. Jarak luncur maksimalnya 2000 meter atau 2 km dari puncak, semuanya mengarah ke hulu kali Kerasak. Sementara guguran lava yang tidak diikuti awan panas menyapu jalur lereng sejauh maksimum 2000 meter ke hulu Kali Sat atau Kali Senowo. Sedangkan gejala vulkanisme lain yang bisa mengukur aktivitas Gunung Merapi, yaitu deformasi tubuh gunung, tidak ada perubahan signifikan. Deformasi atau kembang kempisnya tubuh gunung umumnya terjadi pada gunung berapi yang memasuki fase erupsi kuat. Fase letusan eksplosif 2010, tubuh Gunung Merapi membengkak hingga ratusan meter akibat tekanan kuat dari dalam dan pergerakan magma dari dapur magma Merapi. Kesimpulan hasil analisa berdata pengamatan yang dibuat oleh BPTKG Yogyakarta, aktivitas vulkanik Merapi hingga hari ini masih sangat tinggi. Bahaya terbesar adalah luncuran awan panas guguran karena terjadi pergerakan magma yang intensif dari perut gunung. Karena indikator inilah status Merapi masih terus bertahankan di level 3 atau siaga dan ini sudah berlangsung sejak 5 November 2020 atau sudah berjalan selama 5 tahun terakhir. Radius bahaya primer di sektor barat, selatan, dan barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedok, Kerasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km. Pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol 5 km. Sedangkan jika terjadi lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak.
Kepada masyarakat diminta agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya itu. Warga juga diminta mewaspadai bahaya lahar dan awan panas guguran, terutama saat terjadi hujan di seputar Gunung Merapi. Masyarakat agar mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik dari erupsi Gunung Merapi. Jika terjadi perubahan aktivitas yang signifikan, maka tingkat aktivitas vulkanik Gunung Merapi akan segera ditinjau kembali oleh otoritas berwenang. Imbauan juga ditujukan ke pemerintah daerah di sekeliling Merapi guna memitigasi setiap kebencanaan geologi berkaitan dengan aktivitas vulkanik gunung ini. Sobat Vulkanovlog, demikianlah update informasi aktivitas Merapi per Sabtu 6 Desember 2025. Kita akan terus mengikuti dan mencermati perkembangan lain dan akan menginformasikan secepatnya ke Anda semua. Situasi dan kondisi di sekeliling gunung ini relatif masih mandaliyem atias, aman, terkendali, ayem, tentrem, negatif kebencanaan. Anda masih bisa beraktivitas di lokasi-lokasi wisata sepanjang pekan ini hingga akhir tahun. Tentu harus ekstra waspada dan mematuhi semua rekomendasi bahayanya. Semoga konten ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Jangan lupa tanda like jika Anda suka, beri komentar dan masukan kepada kita dan bagikan konten ini ke siapa saja. Demikian, salam sehat dan salam tangguh. Pun Bu, nggih, kedap niki pas lagi metu.